Cara cepat membuat sebuah website menggunakan WordPress hanya membutuhkan waktu 10 hingga 20 menit saja. Nah, sebelum kita mulai, kita harus mempersiapkan beberapa hal ya, teman-teman. Yang pertama itu sebuah domain dan sebuah hosting. Nah, penjelasan singkatnya domain itu adalah alamat rumah kita, sedangkan si hosting itu adalah rumah kita, tempat kita menyimpan gambar, teks, video, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman saya ingin memperkenalkan hosting yang biasa saya pakai ya. Hosting yang biasa saya pakai yaitu dari Hostinger ya. Nah, sebentar saya kecilin dulu gambar saya. Nah, hosting dari Hostinger ini. Nah, kenapa saya menggunakan Hostinger? Ya, di samping harganya terjangkau, ya fiturnya lengkap banget. Nah, yang fitur yang paling saya suka itu dia bisa backup harian ya. Jadi kita ngedit hari ini, besoknya itu kita lupa-lupa settingan ataupun error tuh bisa kita restore ke hari sebelumnya. Nah, ini di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, teman-teman, ini ada dua tab sebelah kiri ini kalau teman-teman beli secara langsung. Nah, sebelah kanan ini kalau teman-teman menggunakan kode referral saya. Nah, apa sih bedanya? Nah, bedanya kalau menggunakan kode referral saya, teman-teman dapat harga yang lebih murah ya. Nah, coba kita contoh beli paket yang premium. Sama-sama kita buka paket premium ya, teman-teman. Nah, ini kita scroll ke bawah. Ini harganya 1.195.000 ya. Ini untuk 48 bulan, kedua-duanya 48 bulan. Nah, tapi ketika menggunakan referral saya, teman-teman akan dapat di harga 900.000 saja ya, 950.000. Nah, lumayan gede ya, lumayan besar ya perbandingannya. Coba kita ubah ke yang 1 tahun ya. Nah, ini harganya beda banget, hampir beda 100 ribuan ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti link referral saya nanti saya cantumin di deskripsi. Nah, langsung saja, karena saya sudah memiliki hostingnya, teman-teman, teman-teman tinggal login ya, teman-teman tinggal login ke si Hostinger ini, ke dashboard Hostinger. Nah, teman-teman kalau menggunakan Hostinger itu mereka punya panel sendiri ya. Biasanya kalau kita tuh punya C panel, nah kalau Hostinger tuh punya H panel. Nah, teman-teman ke bagian website, terus ke daftar website ya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini ya, yang di bagian atas ini punya klien-klien saya. Nah, yang di bawah itu punya saya sendiri nih, yang sebelah sini. Nah, saya tambahin aja domain website baru ya. Domainnya sudah saya beli, tapi di tempat lain. Kebetulan sudah saya hubungkan ya. Nanti kapan-kapan kita pelajari cara menghubungkan domain di provider lain, nah hostingnya di provider lain. Nah, seperti itu. Sebelumnya saya sudah pernah bikin ya cara menggabungkan apa ya, menghubungkan ke Cloudflare. Nah, ke Cloudflare itu saya sudah bahas singkat cara menghubungkannya ke apa namanya, ke antar hosting ya. Nah, ini langsung saja kita buat website baru ya, pilih ya yang WordPress ya biar gampang walaupun bisa dengan website custom website tuh nanti manual dah, pilih yang WordPress aja biar secara otomatis nanti connect. Nah, setelah diklik tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ini emailnya. Saya lanjutkan saja, teman-teman bisa atur sendiri pakai mau bahasa apa, emailnya kayak gimana, password nanti diatur-atur aja. Nah, ini kita langsung saja langsung buat dengan tema, jangan ya. Buat dengan AI juga jangan ya. Nanti kita nggak ke situ ya. Nanti apa namanya? Beda lah, beda konteksnya nanti. Kita bikin dari nol saja sekarang. Buat dari nol ya. Nah, ini saya sudah punya domainnya ya. Namanya sabtu.my.id. Tunggu sebentar. Nah, kita klik di sini. Kemudian install WordPress. Nah, ini tunggu beberapa saat ya, teman-teman. Nah, kalau kita cek websitenya sabtu.my.id, ini harusnya masih kosongan ya. Nah, coba kita lihat apakah setelah selesai dia menginstal website kita,
apakah langsung berubah ataupun harus menunggu masa ya, biasanya masa propagasi namanya. Nah, harusnya tidak harus menunggu ya, soalnya domain ini sudah saya arahkan ke Hostinger tuh udah jauh-jauh hari, jadi harusnya aman. Nah, kecuali teman-teman baru mengarahkannya sekarang ya harus menunggu beberapa jam ataupun beberapa hari bahkan ya. Jadi teman-teman kalau sebelum pindah-pindahin website itu baiknya di manage di Cloudflare menurut saya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah pindah ya tinggal diarahin IP-nya ya. Biasanya kalau sudah mengarahkan IP ke IP baru tuh perpindahannya tuh nggak terlalu lama seperti ini. Nah, ini kita tunggu sebentar ya. Agak lama juga, coba kita sambil refresh apakah sudah mulai jadi. Belum. Nah, biasanya kalau kita belum connect ya, belum connect ke Hostinger domainnya, nanti mereka itu akan menyediakan eh, domain sementara ya ataupun subdomain dari pihak Hostinger ya. Nah, nanti setelah domain kita sudah terhubung dengan si Hostinger, nanti akan ada perubahan secara otomatis ya. Jadi kita tidak perlu melakukan hal apapun. Nah, ini sudah terkonek ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sabtu.myid yang tadi kita belum jalan. Coba kita refresh apakah sudah berubah. Nah, ini tampilannya sudah terkoneksi ya, sudah terhubung dengan WordPress-nya. Nah, domainnya digunakan tuh domain asli ya, domain langsung bukan domain sementara dari pihak Hostinger. Nah, ini sudah terhubung ya teman-teman. Nah, coba kita close. Nah, ini kita langsung saja ke bagian tampilan dan tema ya. Nah, kita ubah ya teman-teman, kita tambahin tema baru. Nah, kita cari tema yang biasa kita pakai dan mudah gunakan. Ini namanya Blocksy ya teman-teman. Ini Blocksy, kemudian kita pasang langsung. Nah, bagian pluginnya biar gampang biasanya biar gampang saya mati-matikan dulu semuanya ya. Misalkan teman-teman sudah memiliki website dan sudah ada beberapa plugin tambahan, dimatikan dulu ya biar prosesnya lancar ya. Biar kita nggak bingung ini pluginnya buat apa, ini pluginnya buat apa ya. Nanti bisa kita tentukan sendiri kalau semuanya sudah selesai. Nah, kita balik lagi ke bagian tampilan tema. Nah, kita yang Blocksy sudah kita pasang tadi, langsung kita aktifin saja. Nah, setelah diaktifin kita bisa melihat nih apa namanya? Menu baru ya di bagian tampilan. Tadi kan cuma dikit ya. Nah, ini sudah muncul nih settingan Blocksy. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, kita cari buat install plugin ya, install plugin. Nah, kalau sudah install Blocksy Companion tuh biasanya fitur-fitur dari tema ini bertambah ya, teman-teman. Nah, coba kita scroll ke bawah. Oh, sudah hilang ya notifikasinya, berarti sudah terinstall. Nah, pluginnya juga sudah nampak harusnya di sini. Nah, ini Blocksy Companion ya. Nah, setelah itu kita menginstal template WordPress-nya ya, template si tema ini. Nah, kita pilih ke starter site. Nah, ini pilihannya banyak ya, teman-teman. Ini pilihannya banyak sekali. Teman-teman mau pakai pilihan yang mana? Cuman ini kan ada versi Pro-nya, kita pilih yang gratis aja ya, teman-teman, biar apa namanya? Kita nggak perlu ngulangin uang ya, nanti bisa kita custom sendiri. Nah, katakanlah saya pengen buat website ini nih, web agency ya, web agency. Nah, kita langsung kalau mau langsung install kita import, tapi kalau mau ngecek kita preview dulu ya, biar nggak menyesal nantinya kalau salah install tuh repot juga. Kadang ngubah-ngubahnya itu nanti menumpuk halamannya. Jadi kita preview dulu. Oh, ini sepertinya bagus misalkan nih. Langsung aja nih. Halaman home-nya aman, halaman service-nya juga kita cek ya. Apakah aman? Aman ya, bagus. About, blog, kontak. Nah, langsung saja kita close di sini. Nah, terus kita impor langsung. Nah, sebelum impor mereka tuh biasanya ada saran-saran nih. Nah, ini kita harus install child theme ya. Nah, jadi child theme tuh ibaratnya
website apa ya, tema kedua tapi sama-sama tema utama. Jadi ketika kita mengedit sesuatu ya ke depannya ya, kita custom, nanti suatu saat kan websitenya tuh ada update ya, update tema. Nah, yang kita custom tuh nggak bakal berubah. Nah, katanya sih gitu, saya belum pernah nyoba juga sih. Kita next. Nah, ini kita ada dua pilihan menggunakan Gutenberg bawaan WordPress ataupun Elementor ya. Nah, ini bisa kita pilih, bisa kita sesuaikan. Nah, kalau teman-teman pengen ringan ya teman-teman menggunakan Gutenberg. Nah, tapi kalau hosting teman-teman kuat ya cobain aja yang pakai Elementor. Nah, kali ini kita cobain pakai Elementor ya. Nah, next. Nah, ini ada plugin rekomendasi ya, plugin wajib ya. Ini Elementor dan WP Form. Kita next saja. Nah, apa aja sih yang ingin kita impor? Nah, kita impor semuanya aja. Kebetulan ini masih dari nol. Kita install. Nah, biasanya installnya nggak terlalu lama ya. Biasanya cuma 2 menit sudah beres. Ini tergantungnya dari hosting teman-teman. Nah, misalkan teman-teman hostingnya kecil nih, berat ya. Teman-teman biasanya harus ada yang dikonfigurasi WP limit, WP timeout. Biasanya harus di setting-setting tuh biar aman ya pas impornya. Ini harusnya ada sih di bagian status. Coba nanti kita cek dulu ya. Coba kita cek ya, kita cek halaman. Duh. Oh, syukurlah sudah sukses ya. Tadi saya kepencet. Nah, coba kita view site langsung. Nah, ini tampilannya sudah aman ya, teman-teman. Ini tampilannya sudah aman banget. Nah, ini bagian servisnya sudah terbuat, sudah terbuka. About-nya juga sudah. Nah, selanjutnya ketika website sudah muncul kayak gini ya, selanjutnya kita cek nih permalingnya, permanent link, struktur URL ya. Jadi sabtu.myid/ apakah menggunakan kode, apakah menggunakan nama, itu bisa kita atur terlebih dahulu. Nah, ini ke bagian pengaturan, terus ke bagian permalink. Nah, aman ya. Biasanya saya pakai yang nama tulisan ya, post name. Nah, kalau teman-teman baru install biasanya settingannya tuh yang biasa ini nih, di paling atas nih. Jadi kalau dilihat dari SEO katanya kurang baik ya, soalnya menggunakan angka. Nah, tapi kalau pakai nama tulisan dia itu pakai keyword. Nah, nanti keyword sesuai dengan judul postingan ataupun halaman yang kita buat. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya ketika sudah membuat sebuah website seperti ini ya, kita harus mendaftarkannya ke Google ya, ke Google Search Console. Nah, biar apapun yang kita publish di sini lebih mudah ya ngontrolnya di mesin pencari seperti Google. Nah, teman-teman bisa menggunakan Bing ataupun Yandex dan lain-lain ya, tapi kali ini kita menggunakan yang populer saja ya dari Google. Nah, kita add new plugin lagi. Terus kita tulis nih Sitekit. Nah, Sitekit terus kita install. Nah, kemudian kita aktifkan. Nah, selesai ya teman-teman. Nah, ini sudah ada muncul nih di sini menu baru. Nah, langsung saja kita klik ya Sitekit-nya. Nah, ini kita bagian ini nih harus kita sign in dulu nih biar auto connect nanti. Kalaupun teman-teman tanpa menggunakan plugin ini sebenarnya bisa, cuman proses verifikasinya agak lama ya. Agak ribet, bukan agak lama. Jadi kita langsung aja pakai plugin ini, kita kasih aksesnya. Nah, ini verifikasi, langsung verifikasi nih. Berikutnya, berikutnya, berikutnya. Nah, setelah yang tadi kan Google Search Console. Nah, ini langsung nih kita ke Google Analytics. Nah, sebelumnya saya sudah punya website ya di domain ini, cuman saya hapus buat contoh saya bikin ulang. Nah, ini saya sesuaikan saja kembali ya teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikannya juga ya kalau teman-teman
add new property, add new aliran data, lanjutkan saja nanti ya. Nah, ini sudah connect ya. Coba kita cek di bagian Google Search Console-nya. Ini bagian Google Search Console-nya harusnya sudah ada biasanya. Nah, kalau nggak ada, teman-teman bisa cek di akun teman-teman benar nggak yang didaftarin itu pakai akun itu ataupun beda. Nah, nanti takutnya salah cek. Nah, ini coba kita cek ke bawah, kita cari yang kita bikin tadi. sabtu.myid. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, sudah connect. Nah, langkah selanjutnya teman-teman harus menginstal plugin SEO ya, plugin SEO biar kita gampang mengatur SEO-nya. Nah, seperti meta deskripsi, heading 1, heading 2 dan lain-lain itu nanti kedetek. Jadi kita gampang buat optimasi. Langsung saja kita tulis SEO di sini ya biar muncul plugin-plugin yang berkaitan dengan SEO. Biasanya favorit saya itu Rank Match, Yoast SEO. Hal ini itu saya jarang pakai ya. Jadi saya pahamnya cuma Rank Match ataupun Yoast. Nah, kemudian kita pilih nih. Nah, misalkan kita pilih yang menggunakan Rank Match ya. Kita pasang. Terus kita aktifkan. Coba kita cek di sini. Nah, kita tadinya pengen menghapus ini nih, menghapus dan memasang ulang peta situs. Coba kita hapus dulu ya, biar jelas ya. Kita hapus. Nanti tahu teman-teman yang merah-merah gini dihapus aja ya. Yang merah-merah kayak gini kalau teman-teman sudah punya aksesnya sejak lama ataupun teman-teman punya beli website orang lain terus nemu yang merah-merah kayak gini dihapus aja biar kita ajukan ulang. Nah, ataupun sebelumnya saya menggunakan plugin yang lainnya bukan Rank Match. Misalkan saya menggunakan Yoast, nah sekarang saya menggunakan Rank Match jadi ini nggak kedetek ataupun halamannya masih kosong. Nah, ini banyak faktor ya. Nah, skip aja nih biar agak cepat prosesnya. Ini advance ya. Mulai ataupun return to dashboard juga nggak apa-apa ya. Nah, ini teman-teman langsung saja ke bagian dashboard, kita pilih sitemap XML ya ataupun peta situs. Nah, seperti ini nih. Di bagian dashboard, kemudian ke peta situs. Nah, kita ke setting aja langsung. Nah, ini peta situsnya ya, teman-teman. Tautan per peta situs itu ada berapa? Nah, kita atur di sini ya. Coba kita buka. Nah, ini nih. Ini post type yang terdeteksi itu baru 3. Nah, misalkan teman-teman nambahin produk menggunakan plugin WooCommerce, kursus dan lainnya itu nanti akan nambah nih peta situs baru. Nah, inilah yang harus kita setorkan ke Google Search Console ya. Yang pertama kita harus menyetorkan sitemap utamanya. Ini kita copy. Kita setorkan di sini, kita paste aja langsung ya, teman-teman. Kita kirim. Nah, ini sudah nambah ya yang tadi, berarti yang utamanya sama. Kemudian kita sitemap post. Kita kirim, terus yang page. Semuanya dimasukin ya teman-teman, semuanya dimasukin. Biar tuh teman-teman kalau punya postingan ataupun halaman baru terindeks di Google-nya tuh lebih cepat. Nah, kok ini kosong, kok ini merah. Nah, ini tunggu beberapa saat aja teman-teman, nanti akan hijau ya. Nah, biasanya ini kosong merah tuh halamannya masih dikit. Halamannya masih kosong. Misalkan post sitemap yang ini nih. Kita klik coba ya, kita buka, isinya juga masih, oh ya udah beberapa ya padahal ya. Nah, kita refresh aja ya, biasanya langsung hijau. Nah, ini tunggu aja ya teman-teman, nanti dia akan hijau sendiri. Nah, misalkan masih merah aja terus ke depannya, teman-teman bisa ganti plugin dan lakukan cara yang sama. Kita harus submit kembali
peta situs yang ada. Nah, nanti ini kita cek ulang ya. Nah, setelah itu kita cek nih bagian Google Analytics. Nah, tadi kan kita sudah mengkoneksikannya ya. Nah, coba kita connect ke Google Analytics. Nah, kita cari properti yang sudah kita bikin tadi. Nah, cara mengubahnya di sebelah kiri atas itu nanti akan ada pilihan website yang sudah kita bikin ya. Nah, ini saya sudah bikin ya. sabtu.my.id ini sudah saya bikin. Yang tadi kita bikin sama-sama. Nah, ini sudah ada ya, sudah terkoneksi. Nah, buat ceknya gimana, teman-teman buka website ya, buka website sabtu.my.id di HP teman-teman ya. Di HP teman-teman ataupun di browser lainnya buat tes. Baiknya di perangkat lain sih, soalnya kalau di HP sendiri di laptop yang kita pakai buat ngedit itu biasanya tampilannya nggak bakal muncul ya, soalnya terdeteksi kita sudah login. Biasanya gitu, kadang juga muncul ya pas kita ngedit tuh masih terekam datanya ya. Buat tes-tes, cobain aja berbagai macam metode. Nah, ini harusnya nanti dalam 30 menit terakhir ini ada terhitung traffic yang akan muncul ya di website kita. Nah, ataupun kalau teman-teman penasaran nih, benar nggak sih ini yang kita koneksiin? Nah, coba kita scroll ke bawah, kita cari nih settingan. Coba kita cek ada nggak di sini. Nanti aja lah ya kita cek settingan. Harusnya sini sudah terkoneksi ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen ngelihat website yang kita bikin itu biar cepat terindeks di Google, teman-teman copy aja URL-nya langsung di sini, kita copy, kita paste langsung di bagian sini nih, bagian pemeriksa. Kita paste aja, kita enter. Nah, ini kebetulan websitenya sudah terindeks ya. Kalau teman-teman belum terindeks, langsung minta pengindeksan. Nah, kemudian kita cek nih apakah benar sudah terindeks. Kita ketik aja site titik dua Ctrl V. Nah, nanti akan muncul nih teman-teman list-list yang sudah terindeks di Google. Seperti itu. Nah, itulah cara cepat membuat website ya menggunakan WordPress. Ini cepat banget ya, nggak nyampe 1 jam, nggak nyampe 30 menit. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau teman-teman butuh tutorial yang lainnya nanti tulis aja di kolom komentar, nanti akan saya bikinkan ya kalau memang permintaan terkait masalah tersebut banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.